Salam jumpa kembali. Kali ini saya berada di luar ruangan ya, dengan udara yang lebih fresh sehingga lebih rileks ya. Oke, ada beberapa pertanyaan tentang konten saya kemarin. Bagaimana sebenarnya skema dari rasionalisasi MBG dan sinergi dengan KDMP? Namun saya ingin menyampaikan bahwa materi ini bukan untuk kita menguji program kedua program tersebut atau menghakimi institusi atau orang-orang di dalamnya, bukan ya. Ini hanya untuk bahan evaluasi, refleksi dari saya secara pribadi, dan sekaligus jika berkenan menjadi usulan bagi otoritas dan juga bagi masyarakat untuk bahan diskusi kita semua, untuk membuka cakrawala pemikiran kita tentang program pemerintah yang mengambil porsi anggaran yang sangat besar ya, 335 triliun dari sekitar 3.500 triliun APBN kita, berarti hampir 10% ya, anggaran yang sangat besar sekali. Oke, namun sebelum saya melanjutkan dengan skema, jika Anda tertarik dengan materi ini silakan subscribe dan like. Oke, kita akan melihat bagaimana skema di bagian ini. Di situ terlihat bahwa rasionalisasi ini kita usulkan untuk menyasar hanya kepada anak-anak keluarga miskin ya, 8,5 juta anak keluarga miskin, sehingga dengan 8,5 juta itu jika dikali dengan 6 hari sekolah dalam satu minggu, berarti dalam satu tahun ada 312 hari sekolah ya, sehingga akan mendapatkan angka dikali 15.000 per hari per anak, totalnya akan mendapatkan angka kurang lebih 40 triliun rupiah. Ya, jadi kita sudah menghemat banyak sekali, dari 335 menjadi 40 triliun, 295 triliun uang anggaran APBN pajak dari rakyat kita bisa hemat. Ya, kita bisa alokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Ya. Nah, dengan 40 triliun ini apa yang bisa kita perbuat dengan MBG? Nah, tentu sangat banyak ya, karena uang ini 40 triliun sangat besar. Apalagi jika kita gunakan dengan efektif dan efisien. Nah, usulan saya, 40 triliun ini seluruhnya kita konversi menjadi voucher atau kupon MBG, di mana satu kupon kelipatan 15.000 ya. Jadi tidak ada yang terbuang untuk keperluan yang lain-lain ya. Tidak ada untuk pembelian dapur, untuk pembelian peralatan dapur, pembelian alat makan ya, atau mungkin yang kemarin untuk membeli motor ya, membeli tablet dan lain-lain. Tidak ada. Jadi semua anggaran 40 triliun ini kita konversi semua menjadi kupon MBG sebesar 15.000 rupiah. Nah, kupon inilah yang kemudian akan dibagikan kepada 8,5 juta anak-anak yang ada di keluarga yang tidak mampu atau keluarga miskin ya. Mereka lah yang berhak menerima makanan gratis yang bergizi ya, bukan makanan gratis tapi tidak bergizi, tapi malah menjadi racun ya. Karena kita tahu bukan satu atau dua orang sampai 10 orang mungkin masih bisa kita memahami ya, tapi ini sudah sampai ribuan anak-anak kita, bahkan puluhan ribu anak-anak kita yang sudah keracunan. Miris sekali hati kita, sedih sekali ya. Mereka yang mau menikmati makanan yang baik, tapi malah mereka harus masuk ke ruang-ruang gawat darurat ya, tentu hati orang tua mereka sangat sedih. Oke, bagaimana kemudian proses eksekusinya? Nah, disinilah kemudian saya mengusulkan supaya dilakukan sinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih, di mana Koperasi Desa Merah Putih lah yang menyediakan bahan-bahan makanan tersebut ya, dan anak-anak ini, orang tua dari anak-anak ini bisa menebus kupon mereka di Koperasi Desa Merah Putih ya, sehingga nantinya anggaran MBG 40 triliun ini akan terkonversi semua menjadi omset dari Koperasi Desa Merah Putih. Luar biasa ya, koperasi yang baru, tetapi nanti secara nasional sudah memiliki omset 40 triliun. Bisa Anda bayangkan ya, ini sudah perusahaan multinasional company jika bisa memiliki omset 40 triliun dalam satu tahun ya. Nah,
bagaimana mekanisme koperasi ini juga kita coba masuk lebih detail. Saya mengusulkan supaya cukup satu kecamatan satu koperasi. Ya, jadi ada 7.285 koperasi di seluruh Indonesia nantinya. Ya, sehingga pemerintah bisa melakukan penataan yang lebih baik, ya, menerapkan sistem stok yang lebih baik, ya, sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik, ya, pengelolaan pegawai yang lebih baik, yang semuanya dilakukan dengan proses digitalisasi. Kupon ini pun juga nanti saya harapkan bisa menjadi kupon yang digital, ya, sehingga bisa betul-betul sistematis dan terukur, ya. Nah, kupon ini hanya bisa digunakan untuk membeli bahan makanan saja, tidak bisa untuk yang lain, ya. Untuk minyak goreng, ya, oke, karena minyak goreng itu diperlukan untuk proses masak-memasak. Selain itu bahan makanan semua, ya, bisa membeli beras, telur, ikan, daging ayam, daging sapi, ya, tahu tempe, sayur mayur, buah-buahan, ya. Dan satu yang paling penting, rantai pemasoknya adalah dari para petani-petani kita, petani-petani sayur, ya, petani buah, petani-petani sawah kita, padi-padi kita, ya, bisa dijual langsung ke Koperasi Desa Merah Putih, ya. Mungkin bisa melalui koperasi unit desa yang melakukan proses pengolahan, penggilingan, dan memasok, dan kemudian mendrop kepada Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini rantai pasokannya akan sangat bagus nanti, karena melibatkan masyarakat langsung, ya. Nelayan kita bisa menjual ikan langsung ke Koperasi Desa Merah Putih, ya. Koperasi Desa Merah Putih nanti harus menyiapkan freezer yang bagus, ya, supaya bahan-bahan tersebut juga terjaga dengan baik, ya. Jadi tidak kalah dengan minimarket, ya, dengan Indomaret dan Alfamart, ya. Koperasi Desa Merah Putih nanti akan punya omset 40 triliun dalam satu tahun. Nah, satu koperasi Desa Merah Putih jika kita bagi dengan 7.285 koperasi akan mempunyai omset kurang lebih 4,5 miliar rupiah. Luar biasa. Satu tahun satu koperasi 4,5 miliar, ya. Satu bulan kurang lebih 457 juta satu bulan, ya, jumlah yang besar sekali, ya. Satu hari bisa beromset kurang lebih 15 juta, dengan omset kurang lebih satu bulan 457 juta, kita kali dengan rata-rata profit margin kurang lebih 15% saja, ya, yang moderat saja, ya, itu bisa mendapatkan keuntungan 68 juta setiap bulan satu koperasi. Sudah cukup untuk menggaji 4 orang pegawai, membayar operasional, listrik, air, transportasi, bahkan lebih dari itu bisa dipakai untuk membayar angsuran mereka. Jika pada saat mereka membangun koperasi, membeli stok, mereka meminjam dana dari perbankan. Nah, tentunya dengan mekanisme ini, maka perbankan akan melihat bahwa koperasi ini layak untuk dibiayai, feasible, karena dia sudah mempunyai captive market, yaitu anggaran makan bergizi gratis. Satu bulan omsetnya 457 juta, satu tahun omsetnya 5,5 miliar. Luar biasa. Bank mana yang tidak mau membiayai usaha semacam ini, yang dari satu sektor saja sudah bisa mendapatkan profit 68 juta, ya. Itu belum termasuk konsumen lain, ya. Nanti dengan koperasi ini bertumbuh, ya, dengan sistem penggajian yang baik, ya, tentu karyawan akan melayani dengan baik, ya. Tentu nanti masyarakat akan banyak yang berbelanja ke sana, dan mereka bukan cuma hanya menjual bahan makanan untuk MBG, tapi bisa menjual barang-barang kebutuhan pokok yang lain, sama dengan Indomaret, Alfamart, dan minimarket yang lain. Nah, kemudian pertanyaannya, ketika anak-anak kita, ibu-ibu ini sudah membeli bahan masakan, di mana bahan masakan ini dimasak? Nah, di sini kita tidak perlu dapur, tidak perlu lagi dapur umum. Keluarga-keluarga kita sudah mempunyai dapur masing-masing di rumah masing-masing, ya. Ibu-ibu mereka adalah chef-chef andal yang sudah memasak makanan-makanan itu selama bertahun-tahun, dan anak-anak mereka sangat senang dengan masakan ibu. Kita semua, ya, saya termasuk yang sangat suka dengan masakan ibu, ya. Teringat ketika beberapa puluh tahun yang lalu kita makan ketika masih kecil, ya, walaupun cuma telur ceplok, ya, mungkin tumis-tumis, ya, pakai tumis kangkungnya, kemudian di situ ada mungkin
Dulu itu biasanya bikin sambal terasi ya, waduh sedap, pakai tempe goreng, tahu goreng, wah itu sudah enak sekali ya. Jadi kalau ibu-ibu itu dikasih kesempatan untuk memasak makanan untuk putra-putri mereka, setelah mereka menebus kupon tersebut, waduh mereka sangat bersuka cita. Tidak perlu digaji, tidak perlu dibelikan lagi peralatan masak ya, sehingga seluruh dana anggaran MBG itu terkonversi menjadi makanan semua ya. Satu kupon 15.000, seluruh 40 triliun tersebut dikonversi menjadi kupon MBG. Tidak ada yang lari ke tempat-tempat lain ya. Ya, tidak ada yang kalau sekarang ini kita lihat ya begitu banyak pemborosan ya. Ya, tentu ini fakta yang harus kita juga sampaikan bahwa itu adalah pemborosan ya. Dana yang begitu mahal ya, kita belikan sesuatu yang tidak berguna ya, tidak masuk ke dalam menu anak-anak kita. Namun dengan pola ini 100% dana MBG kita harapkan bisa terkonversi menjadi kupon dan terkonversi menjadi bahan makan ya, masak oleh ibu-ibu mereka dan disajikan dalam kondisi yang panas hangat, dimakan langsung oleh anak-anak kita ya. Tentu tidak akan ada lagi risiko keracunan massal ya, dan tidak akan ada lagi potensi korupsi ya, karena rantai ya, dari mulai kupon tersebut diterbitkan sampai ke tangan penerima MBG ya, secara digital, kemudian dibelanjakan di Koperasi Desa Merah Putih dengan sistem digital juga, sehingga tidak bisa membeli bahan-bahan lain selain bahan makanan ya. Kemudian daripada itu, Koperasi Desa Merah Putih menyerahkan bahan-bahan makanan tersebut dan dia mengambil pasokan dari petani-petani kita. Bisa kita bayangkan omset di Koperasi Desa Merah Putih 40 triliun tersebut, jika mereka mengambil profit 15%, berarti itu kurang lebih sekitar 6 triliun ya profitnya. Berarti 34 triliun akan menjadi omset daripada petani, peternak, nelayan ya, para UMKM kita. 34 triliun akan menjadi omset mereka. Bayangkan perputaran uang itu ya, akan menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia ya, dan membuat anak-anak kita sehat ya, pengelolaannya bersih, jujur, rapi, anak sehat, ekonomi desa maju, negara berkembang, negara tumbuh, perekonomian desa berputar, bergeliat ya, semua menikmati program MBG dari makanan bergizi yang awalnya hanya sektor konsumsi anak-anak menjadi menggerakkan sektor produktif, khususnya di desa-desa, di kampung-kampung. Kita bisa mendapatkan manfaat dari program. Pertama adalah tepat sasaran. MBG tepat sasaran karena dia menyasar anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Anak-anak dari keluarga yang mampu tidak perlu kita fasilitasi ya. Mereka sudah mendapatkan makanan bergizi di rumah masing-masing ya. Kedua, program ini hemat, efisien ya, karena benar-benar kita menggunakan untuk hal-hal yang diperlukan. Ketiga, dia mendukung pendidikan anak-anak kita. Anggaran MBG tidak perlu lagi mengambil porsi dana pendidikan, sehingga dana pendidikan bisa tetap dengan jumlah 20% dari APBN kita. Kita tahu bahwa sekarang ada uji material di Mahkamah Konstitusi, di mana Perhimpunan Pendidik dan Guru mengajukan gugatan karena anggaran MBG tersebut mengambil porsi anggaran pendidikan ya, sehingga porsi anggaran pendidikan tidak sampai lagi 20%. Kalau tidak salah kemarin sekitar 12-13% saja menurut Perhimpunan Pendidik dan Guru. Nah, keempat adalah bahwa kita mengharapkan anak kita menjadi anak-anak yang sehat ya. Negara kuat, anak sehat negara kuat ya, karena anak-anak kita mendapat makanan sehat dan mendapat pendidikan yang baik dari guru-guru mereka. Nah, dengan program ini, rasionalisasi ini, dan sinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih, kita mengharapkan program ini akan membentuk bangsa yang kuat untuk siap menyambut Indonesia Emas 2045. Salam anak bangsa.